天生气势，永堕阎罗，只为情孤，虽死不悔。Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Chapter 117. Harapan. Tubuh Ghostly bergetar hebat, segera wajahnya liar karena kegembiraan, ekspresi panjang suram di wajahnya, dengan satu sapuan, tersapu bersih. Mengontrol emosinya yang gelisah dengan kesulitan, suara gemetar Ghostly berkata, tolong beri saya pencerahan senior. Rubah langit berekor 9 menatapnya dengan saksama kemudian tiba-tiba tersenyum dan berkata, gadis itu pasti seseorang yang sangat kamu cintai, kan? Ghostly tidak menjawab tetapi ekspresi kerinduan dan kegelisahan di wajahnya semakin kuat. Rubah langit berekor 9 itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tetapi matanya lembut dan penuh belas kasihan, dengan lembut berkata, jika seperti yang Anda katakan, tubuh gadis itu masih utuh maka secara alami itu akan menjadi kekuatan magis aneh yang memaksa jiwanya untuk berpisah dan menyebar. Dengan benar begitu 3 jiwa dan 7 bentuk fana tersebar, bahkan dewa atau para dewa tidak akan bisa menyelamatkannya tetapi selama masih ada 1 jiwa yang tersisa, maka ada harapan. Meskipun jiwa terdiri dari 3 jiwa dan 7 bentuk fana tetapi semuanya masih merupakan esensi dari manusia, dalam jiwa manusia yang sama, ada daya tarik misterius antara satu sama lain. Taois budidaya Central Plains hanya memiliki pengetahuan terbatas tentang tetapi bertahun-tahun yang lalu, saya melihat dengan mata kepala sendiri orang misterius menyihir jiwa kembali seni tidak biasa dan memanggil kembali jiwa manusia dan 3 bentuk fana yang sayangnya diserap oleh iblis jahat. Karena itu, meskipun situasinya sedikit berbeda tetapi selama tubuh temanmu tidak dihancurkan dan sisa-sisa jiwa masih ada maka ada harapan. Ekspresi Ghostly pada awalnya sangat bersemangat tetapi ketika dia mendengar Soul Return Unusual Art, keempat kata ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu, mengerutkan kening dan berkata, senior, Soul Return Art Unusual yang telah kamu sebutkan, jangan bilang kamu mengacu pada suku dukun hitam di selatan 10.000 gunung besar. Alis rubah langit berekor 9 melengkung, mengekspresikan sedikit keterkejutannya, mengangguk dan berkata, kenapa, jadi kamu juga tahu tentang suku dukun hitam ini? Suku Saman Hitam ini misterius dan tak terduga, Master Saman Hitam yang menawarkan pengorbanan kepada para dewa di suku ini sangat mahir dalam jenis hantu, roh dan keterampilan jiwa. Selama Anda dapat menemukan Black Saman Master, maka teman Anda kemungkinan besar bisa diselamatkan. Ghostly tidak berbicara, setelah beberapa lama, tidak dapat menyembunyikan kekecewaan di wajahnya, dengan diam-diam berkata, sejujurnya, informasi tentang suku dukun hitam ini memiliki kemungkinan untuk menyelamatkan teman saya sudah mendengarnya 10 bertahun-tahun lalu. Tetapi dalam 10 tahun terakhir, saya telah datang ke perbatasan selatan ini berkali-kali dan bahkan menjelajahi dalam waktu lama jauh di dalam gunung dan sungai yang tidak ramah itu. Tetapi tidak peduli seberapa hati-hati saya mencari, saya tidak dapat menemukan satupun informasi tentang suku dukun hitam. Semua orang mengatakan kepada saya bahwa jauh sebelum 1000 tahun yang lalu, bahwa suku dukun hitam telah punah. 1000 tahun yang lalu, rubah langit berekor 9 mengerutkan kening saat mendengarkan dan sekarang tiba-tiba mengangkat suaranya, mengganggu Ghostly. Itu benar, ada apa? Ghostly menatapnya, gadis cantik yang lembut itu sedikit mengernyit, seakan merenungkan sesuatu, rambutnya yang panjang dan lembut melingkari bahunya, ketika angin malam berhembus, helai-helai menari di samping wajahnya. Setelah beberapa lama, dia mengangkat kepalanya dan berkata, di penjara begitu lama, kepalaku tidak lagi gesit, aku perlu berpikir sebelum bisa mengingat. Ketika saya bertemu dengan orang suku dukun hitam itu, 200 tahun sebelum saya ditangkap oleh Fen Xiang Valley. Jadi bisa dikatakan, setidaknya sekitar 500 tahun yang lalu, orang-orang suku dukun hitam masih ada. Ghostly menatapnya dengan tajam, ekspresi wajahnya berubah sangat, rubah langit berekor 9 melihatnya dan tiba-tiba berkata, baiklah, mengingat fakta bahwa Anda adalah dermawan saya akan membantu Anda dalam hal ini. Besok aku akan membawamu ke perbatasan selatan untuk menemukan dan melihat apakah masih ada jejak suku dukun hitam di tempat aku terakhir kali bertemu orang itu. Ghostly menarik napas dalam-dalam, diam untuk sementara waktu, sedikit membungkuk padanya, berkata, banyak terima kasih senior, saya sangat bersyukur, jika teman saya dapat diselamatkan, tidak peduli apa tugas senior yang memiliki di masa depan,
teruskan saja dan memesan saya akan lakukan. Rubah langit berekor 9 menatap pria di depannya, melihat tekadnya yang tak tergoyahkan, kehangatan samar masih tersisa di matanya, bertanya-tanya siapa yang dia pikirkan. Dengan pikirannya, dia karena suatu alasan, hatinya terasa lembut, para pria di dunia fana, akan selalu ada yang tak berperasaan, juga akan ada yang berbakti. Larut malam, sepi, hanya di daerah yang tidak dikenal jauh di dalam hutan, seruan serangga liar bergemadi, awan yang menjulang, seolah membungkuk untuk menceritakan. Angin sepoi-sepoi bertiup, cabang-cabang di hutan bergoyang, membuat suara gemerisik. Rubah langit berekor 9 menempatkan Xiao Hui dengan lembut di tanah, berdiri di hutan, diam-diam berdiri, setelah beberapa saat, dia menutup matanya, sedikit memutar kepalanya, seperti sedang mendengarkan sesuatu dan juga seolah-olah sedang menggunakan sesuatu, jiwa dan tubuh untuk merasakan rasa kebebasan di dunia ini. Suara langkah kaki di belakangnya tiba-tiba berhenti, suara Ghostly terdengar berkata, "Malam sudah larut, mengapa tidak senior pergi tidur?" Rubah 9 langit tidak membuka matanya dan bahkan tidak berbalik, hanya dengan tergesa-gesa berkata, "Bagaimana dengan kamu? Kenapa kamu tidak tidur?" Petik 2. Ghostly terdiam beberapa saat, berkata, "Aku tidak bisa tidur." Rubah langit berekor 9 berbalik, menatapnya, tersenyum dan berkata, merasa gugup. Ghostly tidak berbicara, pikiran yang dulu hampir putus asa tiba-tiba diperbarui dengan harapan, dia tidak bisa merasa bersemangat karenanya dan karenanya insomnia. Rubah langit 9 ekor tersenyum manis, penuh rayuan, bahkan malam di sekitarnya juga tampak lembut. Dia terdengar berkata, "Ada satu hal, saya ingin memberitahu Anda." Ghostly dengan cepat berkata, "Senior, tolong katakan." Rubah langit berekor 9 memelototinya, berkata, "Itu bisa Anda tidak memanggil saya senior lagi, tidak ada yang buruk tentang Anda tetapi hanya itu tidak tahukah Anda jika Anda terus memanggil seorang wanita senior di sini dan senior di sana, itu akan membuat orang itu menjadi tua, itu sangat kasar, kau tahu." Ghostly terdiam, jadi tidak peduli apakah berusia 18, 28 atau 2800 tahun, selama itu adalah seorang wanita, pasti akan takut penuaan. "Lalu, bagaimana saya harus memanggil Anda?" Ghostly hati-hati bertanya. Wanita itu tertegun ketika dia mendengarnya dan kemudian ekspresi jengkel muncul. Setelah beberapa saat dia kemudian berkata dengan lemah, "Itu benar. Apa yang harus saya panggil? Saya sudah lama lupa nama saya. Mengapa tidak dengan cara ini? Karena Anda melihat diri rubah putih saya yang sebenarnya, maka Anda bisa memanggil saya Xiao Bai." "Xiao Bai?" Ghostly dengan canggung memanggil sekali, ekspresinya sangat aneh. Rubah berekor 9 sepertinya tidak keberatan sama sekali, malah mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan melihat monyet Xiao Hui berjongkok di tanah melihat sekeliling, dan kemudian memikirkan sesuatu. Dia bertanya kepada Ghostly, "Oh benar, lalu apa namanya monyet ini? Anda tidak bisa memanggilnya monyet surgawi bermata 3 kan?" Ghostly berkata, "Saya mengadopsi monyet ini ketika saya masih muda, saya menyebutnya Xiao Hui." Rubah langit berekor 9, yang juga wanita yang lembut dan cantik bernama Xiao Bai sekarang, tercengang dan kemudian tertawa, dia mengulurkan tangannya untuk membawa Xiao Hui ke atas, menilai itu, matanya penuh senyum, berkata, "Hehe, kami memang memiliki kedekatan, Anda disebut Xiao Hui, saya dipanggil Xiao Bai." Xiao Hui dalam pelukannya menyeringai, Zizi tertawa, meletakkan tangan monyetnya di pundaknya, terlihat sangat intim. Ghostly berdiri di samping, melihat pemandangan di sana, untuk sesaat tidak bisa mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dalam gelap dan diam-diam pergi. Keesokan harinya, langit perlahan bersinar, hanya saja matahari perbatasan selatan masih belum menampakkan dirinya. Langit redup, penuh awan gelap, itu adalah hari berawan. Tapi masih ada sinar matahari yang cukup dan tidak terasa menyesakkan. Kadang-kadang angin sepoi-sepoi bertiup, menyapu melewati tubuh, tanpa panas dari kemarin, meningkatkan mood seseorang. Perasaan sedingin es mengalir di dalam tubuh manusia, cermin inferno di dadanya juga memancarkan kehangatan yang lembut. Dua energi ekstrim itu ada pada saat bersamaan di tubuhnya. Saat ini, semua tampak diam juga, hidup berdampingan dengan damai. Ghostly perlahan membuka matanya, membuat tawa masam. Bahkan, tidak ada yang tahu lebih baik daripada dirinya sendiri tentang kondisi tubuhnya. Kemarin malam kata-kata yang dikatakan Xiao Bai, juga rubah langit berekor 9,
Tentang tubuhnya, semua terbukti selama pertarungan dengan Fire Beast ketika tubuhnya tiba-tiba runtuh. Bahkan dia sendiri tidak tahu berapa lama tubuhnya bisa bertahan. Dia menundukkan kepalanya, memperhatikan tongkat api hitam itu diam-diam tergeletak di samping tangannya, selama bertahun-tahun, selalu menyertainya dalam diam. Dia tiba-tiba tersenyum, meraih tongkat api dengan erat, seperti terhubung oleh darah. Selama Biao bisa diselamatkan, sisanya, apa bedanya? Tiba-tiba, gerakan angin terdengar di atas gunung kecil ini, datang dari jauh di langit, sesosok manusia terbang ke bawah. Gosli mengerutkan kening, berdiri dan melihat ke atas, matanya dingin. Setelah beberapa saat, sosok itu mendarat, lampu menyala dan perlahan-lahan memudar, memperlihatkan sosok kuning. Jin Pinger, mata Gosli menatap, hatinya merasa terkejut. Dia bersembunyi di puncak gunung kecil ini tetapi Jin Pinger ini benar-benar masih bisa menemukannya, benar-benar tidak dapat dipercaya, kecuali dia diam-diam mengikutinya dan bahkan dia sendiri juga tidak mendeteksinya. Jin Pinger, masih membawa senyum yang sudah dikenalnya, berkata, "Gongxi, kamu memang menemukan tempat yang bagus untuk bersembunyi." Gosli mendengus, tiba-tiba berkata, "Mes Jin adalah orang dengan keterampilan yang baik, benar-benar hebat." Jin Pinger, seperti dia sama sekali tidak mengerti sarkasme Gosli, tersenyum dan berkata, "Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Gongxi? Tadi malam Gongxi hanya menguji kemampuan Anda sedikit dan dapat menyebabkan seluruh lembah Fenxiang menjadi terbalik. Itu adalah benar-benar surga dan bumi berubah wajah." Gadis yang rendah hati ini benar-benar terkesan. 1000 pikiran terlintas dalam hati Gosli tetapi dia masih tidak bisa membayangkan bagaimana gadis Hehuan ini berhasil menemukannya. Tapi itu tidak muncul dalam ekspresinya, dia dengan acuh tak acuh berkata, "Letusan gunung berapi kemarin adalah bencana alam dan tidak ada hubungannya dengan saya. Alih-alih, aku bertanya-tanya berita apa yang Miss tanyakan tadi malam." Mata J.E. Pinger berkilauan dan hendak berbicara, tiba-tiba dia sedikit mengernyit, dari belakang Gosli, suara mengepak dan pertama, monyet kelabu yang menyertai Gosli berlari keluar dan diikuti oleh seorang wanita berjalan santai keluar dari hutan. Kulitnya seperti salju, wajahnya seperti lukisan, dengan 10.000 jenis ekspresi asmara, 1000 jenis kelembutan, semua dalam posisi anggun, itu adalah wanita yang sangat cantik. Dan yang paling penting adalah, Jin Pinger menoleh dan melihat bahwa wanita itu hanya memiliki mantel, tanpa pakaian lain di antaranya, bukaannya secara tidak jelas menunjukkan kulit putih yang putih saat dia berjalan, membuatnya semakin memikat. Pakaian itu sangat jelas milik seorang lelaki dan pada kemarin malam, dia masih melihatnya Gosli mengenakannya dan sekarang, Gosli tidak memiliki mantelnya lagi. Mata Jin Pinger berbinar, tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Saudari ini sangat cantik, mengapa aku tidak melihatnya dalam beberapa hari terakhir?" Saat berbicara, dengan senyum samar menghadap hantu Li, berkata, "Di masa lalu saya telah mendengar pengabdian dan cinta Gongxi untuk Nona Biao. Nona Biao juga menghancurkan jiwanya untuk Gongxi, mengorbankan tubuhnya untuk memblokir Susian Mysterious Sword, dan Gongxi karena Nona Biao, mengkhianati King Yun dan bergabung dengan Sekte Suci, membantu pemimpin Sekte Raja Hantu untuk melakukan ekspedisi hukuman di mana-mana, menewaskan banyak orang. Dan bahkan dalam 10 tahun terakhir, tidak ragu untuk mempertaruhkan hidup Anda untuk menembus jauh ke dalam perbatasan selatan 10.000 gunung besar untuk mencari cara untuk merawat Nona Biao. Semua ini, bagaimana mungkin setiap wanita di dunia tidak dapat dipindahkan dan mengagumi?" Suaranya menjadi semakin lembut dan ekspresinya juga. Tetapi alih-alih ada twist dalam kata-katanya, hanya saja waktu itu tidak berperasaan, tahun-tahun terwujud, masa lalu telah berakhir, Gongxi kembali menemukan pasangan yang baik, saya harus memberi selamat kepada Gongxi atas ini, hehe. Suatu hari nanti mengizinkan saya untuk secara pribadi mengunjungi Majestic Fox Mountain dan mengirim ucapan selamat kepada pemimpin Sekte Raja Hantu. Ekspresi Gosli berubah menjadi gelap dan dingin, sampai akhir pidatonya, dia menjadi lebih berbatu tetapi dia hanya mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya itu rubah langit berekor 9 yang melirik Gosli dan sekali lagi pada Jin Pinger yang berdiri di seberangnya, tiba-tiba tertawa keras dan berkata, "Wanita ini, kamu telah salah paham, sebenarnya itu karena gadis yang rendah hati ini telah bertemu dengan perampok terakhir malam dan hampir dirampok kesucian saya. Untungnya Gosli Gongxi ini kebetulan lewat dan membantu saya, untungnya saya bisa melarikan diri, karena untuk pakaian pada saya, juga Gongxi yang sementara meminjamkannya kepada saya untuk berlindung." Jin Pinger berbalik dan menatap Xiao Bai,
dengan penglihatannya yang berpengalaman, bagaimana dia bisa mempercayai kata-kata itu dan memandang Xiao Bai yang tersenyum dengan lembut, bagaimana dia akan terlihat seperti seseorang yang diancam oleh perampok kemarin. Dengan pandangan Jin Pinger, jika ada bandit, yang dengan bodohnya, bertemu dengan gadis ini, kemungkinan besar. Jin Pinger menggelengkan kepalanya dan tidak bisa repot-repot memikirkan masalah ini, hanya saja kecantikan Xiao Bai sebanding dengannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik dan kemudian berbalik untuk berbicara dengan Gosli. Gongzi tadi malam di Fanxiang Valley, apakah Anda menemukan sesuatu? Gosli dengan acuh tak acuh berkata, tidak ada, tadi malam setelah tiba di lembah, saya hanya mengalami letusan gunung berapi dan dengan demikian menarik diri. Dia berhenti sebentar dan memandang. Jin Pinger, kamu pergi ke keriuhan di pintu masuk lembah, apa yang terjadi di sana? Hubungan antara ikan manusia dan master lembah Fanxiang, apakah Anda memiliki penemuan? Jin Pinger tersenyum, ekspresinya tenang, menggelengkan kepalanya, menghela nafas dan berkata, sangat disayangkan, saya juga tidak memiliki penemuan. Kemarin malam keriuhan di pintu masuk lembah Fanxiang dibuat oleh perkelahian di antara murid-murid mereka sendiri, karena itu ikan manusia, itu benar-benar kekacauan tanpa harapan. Gosli mengerutkan kening, untuk sesaat terdiam. Jin Pinger terdiam untuk beberapa saat dan sekali lagi berbalik untuk melirik Xiao Bai beberapa kali lagi dan kemudian mengungkapkan senyum, berbalik dan berbicara kepada Gosli, karena Gongzi memiliki kecantikan untuk ditemani. Aku tidak akan tinggal di sini dan menjadi sore, mari kita berpisah di sini, mungkin tidak lama setelah saya memiliki afirmasi dengan Gongzi, mungkin di perbatasan selatan ini kita akan bertemu lagi. Dia berbalik untuk tersenyum pada Xiao Bai, melemparkan lengan bajunya, kilatan cahaya dan berubah menjadi aliran sosok cahaya kuning, terbang ke udara. Gosli melihat sosok yang menghilang di cakrawala, mengerutkan kening. Xiao Bai berjalan kepadanya, Xiao Hui melompat dengan 2-3 lompatan, meskipun baru satu malam, Xiao Hui tampaknya sangat dekat dengan wanita Xiao Bai ini. Xiao Bai memeluk Xiao Hui dengan lembut, setelah diam beberapa saat, berbicara kepada Gosli, pernahkah kamu memberitahunya bahwa kita akan berada di sini? Gosli menggelengkan kepalanya dalam keheningan, setelah beberapa saat berkata, ini adalah sesuatu yang tidak bisa ku ketahui, seberapa kuat gadis ini sehingga dia akan tahu gerakan kita. Tetapi saya sudah memeriksa seluruh tubuh saya dan masih tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Xiao Bai melihat sekeliling, menilai Gosli dan kemudian memandang Xiao Hui, dia tersenyum dan berkata, dengan keahlianmu, gadis itu bahkan jika dia ingin meninggalkan jejak sedikit pun di tubuhmu, aku takut itu juga akan sulit, masalahnya bukan denganmu. Gosli menoleh, ragu-ragu sejenak, berkata, jadi, dari senior. Kata-kata Nona Xiao Bai, Anda sepertinya tahu sesuatu. Xiao Bai menggunakan tangannya dan dengan lembut merapikan kepala Xiao Hui, tersenyum dan berkata, Xiao Hui pasti tidak pernah mandi, jadi masalahnya ada di tubuh Xiao Hui. Di kaki gunung kecil, Gosli dan Xiao Bao menemukan sungai kecil yang bersih dan mandi Xiao Hui. Xiao Hui, sejak lahir, tidak pernah memiliki pengalaman mandi, secara alami 100 kali tidak mau dan berjuang dengan kekuatannya, Zizi memanggil tanpa henti. Akhirnya, masih Xiao Bai yang punya cara, dia menemukan buah-buahan liar dari suatu tempat dan melemparkannya ke tangan Xiao Hui, pada saat yang sama dengan lembut membujuknya dan akhirnya menempatkan Xiao Hui di air dan memandikannya. Gosli memperhatikan dengan kerutan di samping, setelah terdiam lama, berkata, aneh, mengapa aku tidak memperhatikan baunya? Xiao Bai mendengarnya, tertawa dengan lembut, berkata, kamu adalah seorang lelaki dan tanpa memperhatikan, tentu saja tidak akan mendeteksi, itu karena aku terlalu menyukai Xiao Hui, semalam memeluknya dan dari sana, aku mencium aroma samar yang tak terlihat, pada saat itu saya merasa aneh, Xiao Hui monyet ini seharusnya tidak memiliki bau seperti ini tetapi aromanya benar-benar terlalu pingsan sehingga saya tidak memperhatikannya. Hanya saja pagi ini setelah bertemu wanita itu, saya kemudian sadar. Dia tersenyum dan berkata, pikiran wanita itu benar-benar hati-hati dan misterius, trik yang bagus, sangat pintar. Gosli mendengus dingin, langit masih dinaungi oleh dedaunan, aliran deras, Xiao Hui kadang-kadang bermain dengan gembira di sungai dan sepertinya tidak mau berhenti, kadang-kadang juga memercikkan tetesan air di mana-mana. Xiao Bai yang berjongkok di samping dan memandikannya, wajahnya karena monyet lucu ini, juga ditutupi dengan beberapa tetesan air. Gosli berdiri di samping, menatap jauh. Di samping sungai,
Xiao Bai menarik lengan bajunya, ekspresinya tersenyum, matanya seperti air, dengan lembut membujuk Xiao Hui untuk bersikap saat mencuci tubuhnya. Melihat dengan hati-hati, beberapa butiran air mendarat di wajahnya, seperti mutiara yang berkilau, entah dengan lembut menerkam ujung alisnya, atau mengikuti garis wajahnya yang menetes ke bawah, menyikat kulit yang hampir tembus cahaya tetapi masih melekat dan tidak mau jatuh. Angin sepoi-sepoi bertiup dari hutan belantara perbatasan selatan, menyisir rambutnya yang panjang, manik-manik air yang berkilauan, juga dengan lembut bergetar. Gosli tiba-tiba menoleh dan berhenti melihat ke arah itu. Hanya setelah beberapa saat, jeritan Xiao Bai terdengar dari belakang. Gosli terkejut, berbalik dan melihat Xiao Hui, setelah mandi, melompat ke tepi sungai dan tanpa menunggu cek Xiao Bai, mengguncang seluruh tubuhnya dan segera menyebabkan tetesan air pada bulu-bulunya menyembur ke segala arah. Xiao Bai tidak bisa menghindari tepat waktu, memarahi sambil tertawa. Tubuhnya sudah disemprotkan dengan banyak tetesan air dari gerimis yang muncul dari langit. Bibir Gosli bergerak, tanpa sadar juga tertawa. Lalu dia menoleh, suara Xiao Bai masih memarahi dan menertawakan Xiao Hui masih bisa terdengar. Di langit yang remang-remang ini, tiba-tiba ada kehangatan yang tidak terlihat selama berabad-abad, diam-diam menyeduh. Chapter 118, Tian Sui Stoket. Tidak ada yang tahu jika langit perbatasan selatan selalu sangat kabur di musim itu, setelah muncul dari puncak gunung kecil itu, dengan bimbingan Xiao Bai, 2 manusia dan 1 monyet menuju ke barat laut lembah Fenxiang. Malam letusan gunung berapi di Fenxiang Valley Inferno Altar, wajah surga dan bumi berubah, kekuatannya mungkin sangat kuat. Meskipun sudah tidak dapat dilihat di sekitar 100 mil tetapi sepotong awan yang sangat besar tergantung di atas lembah Fenxiang, warna kuning merah, sangat tidak normal. Tingkat perubahan fenomenal ini sudah mencolok dan sekarang setelah itu terjadi di lembah Fenxiang yang misterius dan low profile, dengan status lembah Fenxiang di penggarap fraksi baik, itu menarik perhatian lebih dari dunia dan segera beredar desas-desus, semua berspekulasi apa yang sebenarnya terjadi di lembah Fenxiang. Hanya dalam beberapa hari, di tanah liar perbatasan selatan yang damai, banyak wajah asing mulai berkumpul, banyak faksi kekuatan baik secara terbuka atau diam-diam, di tempat terbuka atau gelap menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Situasi semacam ini, tentu saja bukan sesuatu yang diinginkan lembah Fenxiang, sebaliknya, karena beberapa rahasia yang tidak diungkapkan, sekte lembah Fenxiang sangat marah padanya. Di satu sisi, lembah Fenxiang ramah kepada para murid yang dikirim oleh berbagai sekte kuat di fraksi baik seperti sekte King Yun, Kuil Tian Yindel. Fraksi untuk bertanya, menampung mereka dengan teh atau air yang baik, menggunakan bencana alam sebagai penjelasan asal-asalan. Di sebaliknya, penyelidikan rahasia yang dilakukan oleh 3 sekte besar jahat, lembah Fenxiang tidak akan pernah berbelas kasihan di wilayah mereka. Sesaat di hamparan luas perbatasan selatan dengan lembah Fenxiang sebagai intinya, kilatan pedang dan bayangan sering terlintas. Hanya saja tidak peduli apakah fraksi baik atau sekte jahat, semua merasakan bahwa di bawah atmosfer misterius lembah Fenxiang, secara tidak jelas mengungkapkan kelainan, kali ini lembah Fenxiang tampaknya menerima kejutan yang sangat besar. Para murid lembah hampir semuanya dimobilisasi, siang dan malam tanpa henti mencari di berbagai bagian perbatasan selatan, seperti untuk mencari siapa dan apa, mereka menghindari dan menutupi, menjaga rahasia. Beberapa hari kemudian, langit perbatasan selatan yang kabur menjadi tempat yang sangat ramai, sinar cahaya indah yang menyilaukan sering terlihat berkedip di langit, mereka semua adalah murid Fenxiang Valley yang luar biasa yang mengejar sesuatu. Rumornya juga mulai menyebar. Kelahiran beberapa binatang aneh atau harta langka yang misterius meledak ke langit dari letusan gunung berapi. Berbagai jenis rumor, banyak. Dan yang lebih konyol adalah bahwa beberapa bahkan menyebarkan desas-desus tentang gangguan internal di lembah Fenxiang dan beberapa murid telah mengkhianati dan membunuh Master Lembah, Yun Yilan. Dan untuk lebih menguatkannya, Master Lembah Fenxiang Valley Yun Yilan benar-benar tidak muncul selama beberapa hari sampai desas-desus mulai berubah menjadi kegilaan dan pada hari-hari berikutnya, yang mengkhawatirkan pendeta King Yun Sekte Daoxuan dan guru Puhong Guru Tian Yin. Keduanya mengirim murid bersama-sama untuk bergegas ke lembah Fenxiang untuk bertanya dan lembah Fenxiang, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, menjelaskan bahwa guru lembah berada dalam pengasingan dan tidak dapat membuat penampilan. Setelah berita terverifikasi disampaikan, Sekte King Yun dan Kuil Tian Yin kemudian merasa lega tetapi 2 pemimpin sekte besar ini bukan orang-orang sederhana.
bagaimana mereka tidak mendeteksi bahwa pasti ada sesuatu yang aneh dalam semua ini dan oleh karena itu diam-diam memerintahkan murid-murid mereka untuk tidak bergegas. Kembali dan bukannya diam-diam menyelidikinya. Sering mengulangi tentang kekacauan di dunia, para dari segala jenis berjalan liar, lembah Fenxiang pada saat yang sama selalu tetap misterius dan samar-samar. Selama pertempuran King Yun, mereka kebetulan memaafkan diri mereka sendiri dan itu menyebabkan orang membuat dugaan, maka tindakan Ghost Lee secara tidak sengaja menyelamatkan 9 rubah langit berekor 9 yang dipenjara selama 300 tahun, memicu kekuatan dunia perjuangan terselubung, badai, pertemuan perbatasan selatan. Karena lembah Fenxiang mengirimkan banyak murid, melakukan perjalanan, melacak dan menginterogasi, dengan keterampilan yang dibina oleh Ghost Lee dan Xiao Bai, tentu saja mereka tidak takut pada murid-murid ini tetapi memikirkan kemungkinan untuk mengungkapkan jejak mereka dan menimbulkan masalah yang tak terhitung jumlahnya, dan jika Fenxiang tokoh lembah yang kuat harus diperingatkan dan mulai berlaku, maka mereka mungkin tidak bisa melawan mereka, setelah semua lembah Fenxiang adalah sekte besar 1000 tahun dengan kedalaman kekuatan yang tak terduga. Ghost Lee, mengingat masalah penting di tangan, memutuskan bahwa lebih penting untuk mencari suku dukun hitam yang bisa menyelamatkan Biao. Karena itu sejak turun dari gunung kecil itu, menuju saran Xiao Bai, Ghost Lee menemukan desa terpencil, membeli 2 set pakaian dengan uang, 1 pria dan 1 wanita, dan keduanya Xiao Bai dan dia berubah menjadi itu. Tanah perbatasan selatan yang jauh, secara alami kebiasaannya berbeda dari Central Plains, bahkan pakaian kasual dikenakan setiap hari, dibandingkan dengan jubah yang dikenakan oleh rakyat biasa Central Plains, memiliki gaya khas mereka sendiri. Karena pakaian itu dibeli dari desa terpencil, oleh karena itu pekerjaan kasar diharapkan, mengenakannya, perbedaan terbesar dari pakaian Central Plains adalah bahwa selain desainnya berbeda, warnanya berwarna cerah, pakaian laki-laki berwarna biru tua sebagai alas, warna-warna perempuan itu rumit dan penuh warna, kaya dan indah. Karena mereka harus menghindari deteksi oleh Fenxiang Valley, mereka tidak dapat melakukan perjalanan melalui udara. Meskipun Ghost Lee cemas tetapi setelah dinasihati oleh Xiao Bai yang mengatakan bahwa karena dia bisa menunggu selama 10 tahun, bagaimana mungkin pada saat kritis, dia bahkan tidak bisa menunggu beberapa hari lagi. Jika untuk sesaat cemas dan membangkitkan lembah Fenxiang mengejar laki-laki, kemungkinan besar ketika situasinya menjadi kacau, sebaliknya pada saat itu dia tidak akan bisa tahu berapa lama lagi dia harus menunggu. Meskipun Ghost Lee tidak sabar tetapi dia tidak bisa setuju dengan apa yang dikatakan Xiao Bai, mereka berdua bepergian dengan tergesa-gesa, mengenakan pakaian perbatasan selatan. Saat bepergian, mereka bertemu beberapa kelompok murid lembah Fenxiang tetapi tidak dikenali oleh mereka, paling tidak karena Xiao Hui terlihat tidak biasa dan menarik beberapa pandangan lagi. Poin yang paling penting adalah bahwa pada malam itu, Ghost Lee dan Xiao Hui tidak pernah sekalipun mengungkapkan diri mereka sehingga orang-orang lembah Fenxiang tidak tahu seperti apa penampilan mereka dan hanya bisa mempertanyakan orang asing yang mencurigakan, yang malah membuat mereka ketinggalan. Saat ini Ghost Lee dan Xiao Bai sudah berada di jalur kuno 300 mil jauhnya dari Fenxiang Valley, itu di hutan belantara terbuka dan bukan manusia yang terlihat, hanya 1 jam yang lalu mereka telah berjalan dengan percaya diri melewati sekelompok murid lembah Fenxiang. Langit berkabut, awan gelap bergerak sedikit, dengan sedikit kerutan saat berjalan di depan, kontras dengannya, Xiao Bai terus-menerus tersenyum di wajahnya, dengan semangat yang baik dan mengintip ke sekeliling saat bepergian, menatap ke pemandangan perbatasan selatan, meskipun itu jalan kuno liar yang sunyi, di matanya, tampaknya juga merupakan pemandangan yang paling indah. Ghost Lee melirik ke samping, monyet Xiao Hui duduk di bahu Xiao Bai, tenang. Mungkin karena mereka berdua hewan spiritual yang langka dan cerdas di bumi, Xiao Hui sangat dekat dengan Xiao Bai yang berekor 9 rubah langit. Beberapa hari terakhir ini menghabiskan lebih banyak waktu dengan Xiao Bai. Menonton Xiao Hui dan Xiao Bai tertawa dan bermain di waktu, membuat ekspresi Zizi menyenangkan. Ghost Lee tiba-tiba teringat, jika teman lamanya Zheng Susu dari King Yun Sekte melihat bahwa, kemungkinan besar dia akan sangat iri. Xiao Bai mengenakan pakaian umum dari gadis-gadis perbatasan selatan, desainnya tidak berbeda dari gaya orang-orang biasa, hanya saja pakaian biasa ini, yang bertentangan dengan kecantikannya yang tak tertandingi, langsung seperti cahaya dan panas yang terpancar, mengungkapkan lebih banyak lagi rambut langsingnya yang tak terlihat, sosok, seolah-olah gadis ini dilahirkan untuk masuk ke dalam pakaian ini, memancarkan wanita perbatasan selatan yang unik anggun dari kepala ke atas. Xiao Bai memperhatikan penampilan Ghost Lee,
berbalik dan tersenyum, berkata, "Ada apa? Aku memakai pakaian ini, apakah masih terlihat bagus?" Ghostly tersenyum samar, dengan karakternya, tentu saja dia tidak ingin menjawab pertanyaan sembrono ini sehingga dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Sepertinya kamu cukup akrab dengan kebiasaan dan lingkungan perbatasan selatan, belum lagi yang lain, hanya desa kecil kuno dan terpencil ini jauh di dalam pegunungan di sekitar lembah Fenxiang dan Anda benar-benar dapat menemukannya, kecuali Anda datang ke sini sebelumnya." Xiao Bai mengerucutkan bibirnya, memalingkan muka ke kejauhan. Topografi pegunungan di kejauhan bergabung, tak berujung dan tak terbatas. Itu adalah karakteristik unik dari perbatasan selatan. Jalan kuno di depan, berkelok-kelok dan membentang ke depan. Di sisi jalan, baik dekat atau jauh, semuanya memiliki bukit-bukit batu yang tinggi. Jauh di depan, puncak dan cakrawala gunung, bergabung di kejauhan, awan gelap mendung menggantung di sekitar puncak, melayang bersama angin. Dia perlahan berjalan, setelah lama menghela nafas dengan lembut dan berbicara, "Aku tidak hanya datang ke sini sebelumnya." Ghostly terkejut, bertanya, "Apa yang terjadi?" Xiao Bai menghela nafas panjang, gemetar dan tersenyum, seolah mencoba melepaskan masa lalu, berkata, "Kamu tidak tahu benar. Klan roh rubah kami, tempat asal kami adalah perbatasan selatan ini. Saya tumbuh di antara gunung dan sungai yang tidak ramah ini." Hantu Li tercengang, berkata, "Lalu mengapa selama 1000 tahun terakhir, cerita rakyat di Central Plains selalu memiliki kehadiran roh rubah Anda?" Xiao Bai menjawab, "Itu karena 1000 tahun yang lalu, saya membawa klan roh rubah saya dari sini dan menuju ke Central Plains. Akhirnya kami menetap di Majestic Fox Mountain yang terletak di barat daya." Ghostly sangat terkejut, untuk sesaat tidak dapat berbicara. Setelah beberapa saat suaranya kasar, berkata, "Apa, kamu?" Xiao Bao menatapnya dengan penuh minat, tersenyum, sinar bersinar di matanya, seolah sentimental, seolah-olah perubahan kehidupan, tidak diharapkan dengan benar. Disitulah markas Ghost King Sek Anda sekarang berada. Jadi untuk berbicara, namanya, Majestic Fox Mountain, kemungkinan besar karena klan roh rubah kami. Ghostly terdiam lama, diam-diam berkata, "Kalau begitu mungkin klan dan sekte Raja Hantu Anda." Xiao Bai, tanpa menunggu hukumannya selesai, segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini bisa dipastikan, klan roh rubah kami telah bertetangga dengan Ghost King Sek selama beberapa ratus tahun dan selalu hidup berdampingan dalam harmoni. Bahkan tidak itu, beberapa ratus tahun ini, ada juga beberapa hubungan manusia dan roh. Jadi karena itu, selain membayar Anda karena menyelamatkan saya dari Inferno Altar, setelah mengetahui Anda adalah murid Ghost King Sek, itu juga salah satu alasan mengapa saya membantu kamu." Ghostly kemudian merasa lega dan kemudian memikirkan sesuatu, berkata, "Lalu setelah perselingkuhan ini, apakah Anda masih akan kembali ke Majestic Fox Mountain untuk mengunjungi anggota klan Anda?" Anggota klan, wajah Xiao Bai perlahan menunduk, mengangkat kepalanya dan menatap langit. Setelah beberapa saat, dengan lembut berkata, "Anggota klan saya, semua mati karena aku." Ghostly kembali terpana, Xiao Bai tertawa pahit, ekspresinya semakin melankolis tetapi juga tidak ingin melanjutkan. Ghostly terdiam beberapa saat, menghindari topik dan berkata, "Kami sudah berjalan selama 3 hari, berapa lama lagi ke Seven Mile Cave yang Anda katakan?" Xiao Bai meliriknya, tatapannya seperti air menyapu wajahnya, berkata, "Gua 7 mil adalah perbatasan selatan yang dihuni penduduk terbesar suku Miao. Menurut ingatanku, 20 mil dari sini adalah tempat yang ramai di mana berbagai suku hidup bersama, disebut Tian Sui Stoket. Dari sana jalan sempit yang berbahaya ke selatan mengarah ke Gua Seven Mile rakyat Miao." Kemudian dia tertawa masam, berkata, "Tapi aku tidak tahu, selama 300 tahun terakhir, apakah ada perubahan dalam situasi perbatasan selatan?" Ghostly mengangguk dalam diam, tanpa sadar mempercepat langkahnya. Xiao Bai mengikuti di belakangnya, matanya melekat pada dirinya untuk sementara waktu, kemudian melihat ke depan lagi, bentangan urat-urat gunung yang menghubungkan bersama, menjulang tinggi, megah dan terjal, seperti manusia raksasa, menonton antara surga dan bumi. Pada zaman kuno jalan, beberapa manusia kecil ini. Ghostly dalam 10 tahun ini, datang beberapa kali ke perbatasan selatan untuk Biao, kurang lebih tahu beberapa hal tentang penduduk lokal di sini. Perbatasan selatan adalah wilayah yang luas, sangat luas tetapi berpenduduk jarang. Selain suku-suku biadab di selatan yang ekstrim, 10.000 gunung besar membentang terus-menerus selama ribuan mil. Generasi orang yang hidup di pinggiran perbatasan selatan,
sebagian besar terdiri dari 5 suku utama, yaitu Miao, Tu, Zhuang, Li, Gaoshan. Memesan berdasarkan populasi, suku Zhuang memiliki jumlah terbanyak dan merupakan hampir 40% dari total populasi perbatasan selatan. Dengan wilayah, suku Miao adalah yang paling kuat, tanah yang mereka duduki adalah yang terbesar dan paling subur, membandingkan Fouquet, suku Gaoshan yang paling sedikit penduduknya adalah yang paling gesit dan berani. Kelima suku besar ini, hidup di perbatasan selatan selama beberapa generasi dan generasi. Masing-masing suku memiliki bahasa mereka sendiri tetapi secara keseluruhan, mereka menggunakan bahasa yang mirip dengan Central Plains ketika berkomunikasi antar suku, hanya saja kurang lebih mengandung karakteristik suku etnis. Selama bertahun-tahun, secara alami ada saat-saat di mana mereka berkomunikasi dan saling berpegangan tangan dengan gembira, tetapi tidak ada kekurangan dalam perencanaan, pertikaian, dan konflik di antara mereka. Dalam waktu yang lama, secara bertahap suku-suku itu menduduki daerah mereka sendiri tetapi ada juga situasi di mana wilayah saling bertautan dan mengakibatkan perkelahian. Dan di mana tanah masing-masing suku bertemu satu sama lain, akan ada desa, kota, benteng di mana beberapa orang suku hidup bersama, maksimum akan berisi orang-orang dari 5 suku yang tinggal bersama. Dan Tianshui Stocket yang disebutkan oleh Xiao Bai, adalah tempat berbatasan dengan suku Miao, Zhuang, Tu dan Gaoshan, juga di pinggiran perbatasan selatan dan tempat ramai yang cukup terkenal. Langit perlahan menjadi gelap, ketika sudah mendekati waktu malam, Gosli, Xiao Bai, Xiao Hui, 2 manusia dan 1 monyet akhirnya berjalan ke Tianshui Stocket. Meskipun ada kata benteng dalam nama tetapi itu benar-benar berbeda dari benteng gunung yang dibangun pada umumnya di puncak gunung. Tianshui Stocket dibangun di atas tanah yang luas, datar, jalan keluar dari benteng di utara, selatan, timur dan barat, arah, sesuai dengan apa yang dijelaskan Xiao Bai dalam perjalanan ke sini. Tempat ini awalnya dibangun oleh suku Tu dan lokasi awalnya tidak ada di sini, melainkan di gunung yang terletak di dekat barat daya, karena ada mata air yang jernih di bagian atas gunung sehingga diberi nama Tianshui Stocket. Baru kemudian ketika perbatasan keempat suku berbatasan satu sama lain dan seiring pertambahan penduduk, tempat itu menjadi tempat berbagai suku hidup bersama. Dan ketika pedagang-dagang berangsur-angsur meningkat dan tetap di puncak gunung, pertama tempat itu sempit dan tidak nyaman, kedua, juga sulit bepergian keluar masuk, meskipun rakyat jelata di perbatasan selatan jauh lebih sehat dan lebih bugar daripada orang-orang di dataran tengah tetapi tidak ada seorang pun akan rela memanjat gunung setiap hari untuk melatih tubuh mereka. Dengan demikian, perlahan-lahan orang mulai pindah ke kaki gunung dan seiring berjalannya waktu, jumlah orang bertambah dan seluruh populasi benteng gunung secara bertahap bermigrasi ke bawah. Setelah perdagangan yang berkembang antara 4 suku, para pedagang dan pedagang yang bepergian ke tempat itu meningkat, skala perdagangan juga meningkat, seperti untuk benteng gunung asli, lembur menjadi rusak, hanya nama, Tianshui Stocket, masih tersisa. Langit baru saja berubah redup, jalan-jalan masih penuh sesak dengan orang, bepergian ke sana. Kemari, keributan suara, kadang-kadang bahasa suku yang berbeda terdengar keras, sangat jauh berbeda dari jalan kuno sepi yang mereka datangi. Xiao Hui duduk di bahu Xiao Bai merasa sangat tertarik, kepala monyetnya berbelok ke kiri dan kanan, mengintip kemana-mana. Zizi memanggil tanpa henti. Bagaimanapun juga, monyet bermata 3 itu tidak biasa dan segera menarik perhatian orang-orang di jalanan, dan beberapa anak mengenakan pakaian suku-suku perbatasan selatan bahkan mengikuti dengan riang, tanpa usaha keras untuk membuat wajah-wajah lucu di Xiao Hui, menggodanya. Xiao Hui pada dasarnya nakal dan segera bersemangat, ekornya berayun ke sana kemari dan tampak seolah-olah akan melompat turun dan bermain juga. Untungnya Gosli berpunuk sekali, menariknya dengan satu ayunan tangannya dan memegangnya tangannya. Xiao Hui, tak berdaya dan tahu itu tidak akan bisa lari, naik ke bahu Gosli, membuat zizi, suara pada anak-anak di belakang dan juga meniru wajah lucu mereka. Anak-anak bahkan lebih bersemangat, mengoceh dan tertawa keras, sepertinya mereka merasa sangat tertarik juga. Gosli mengerutkan kening, merasa sedikit kesal tetapi bukan karena Xiao Hui yang suka main-main tetapi karena ia memiliki masalah lain. Dia memalingkan kepalanya dan sedikit memandang ke samping, bibir Xiao Bai tersenyum tipis dan dengan senang hati mengawasi anak-anak itu dan Xiao Hui tertawa dan bermain-main, pakaian kain kasar, bagaimana bisa menyembunyikan kecantikannya yang begitu dalam. Belum lagi di pinggiran perbatasan selatan ini, angin kencang dan salju, sebagian besar wanita tampak biasa, kulit mereka gelap,
bahkan di Central Plains, dengan penanaman ribuan tahun ini berubah menjadi manusia Xiao Bai, perilakunya yang cantik dan lembut secara tidak jelas memancarkan penampilan elegan yang indah, setiap kerutan dan setiap senyum, selalu membuat seseorang mengalami perasaan mabuk. Dan seperti yang diduga, setelah beberapa saat, dalam keributan tawa dan canda anak-anak, semakin banyak orang memandang dan tatapan orang dewasa itu, sangat alami dan sangat cepat, dari monyet yang bergeser ke wanita yang kecantikannya tidak dapat disembunyikan oleh pakaian kasar. Segera, seolah-olah gelombang suara yang tak terlihat memanjang, kerumunan merasa heran dengan pemandangan itu dan wanita di bawah banyak tatapan itu, tampaknya tidak memiliki sedikit pun rasa malu, melihat senyumnya yang kecil, seolah dia menyukai perasaan semacam itu. Ghostly merasa sangat jengkel, dengan perhatian semacam itu jelas bukan niatnya dan hanya berpikir jika dia harus mengingatkan wanita ini di sampingnya, untuk dengan cepat menemukan tempat tinggal dan bangun pagi-pagi keesokan harinya dan kepala untuk Seven Mile Cave, yang saat itu merupakan hal penting yang harus dilakukan. Hanya saja, seakan niatnya ditakdirkan untuk tidak direalisasikan, karakter yang pasti selalu muncul dalam kisah-kisah yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia, sekarang telah muncul. Hooligan dalam cerita rakyat, di pinggiran perbatasan selatan ini, di suku-suku yang jarang penduduknya, sebenarnya juga ada. 3 pria berjalan keluar dari kerumunan, hampir tampak serupa, tinggi, kekar, dengan punggung seperti harimau dan pinggang seperti beruang, berbicara setengah bahasa asing dicampur dengan bahasa gaul lokal yang unik, mulai mengambil kebebasan dengan Xiao Bai. Hooligan oh, itu, wanita ini sangat cantik. Xiao Bai tersenyum manis, tangannya dengan lembut melewati wajahnya, dengan keindahan yang tak terkatakan, berkata, apakah itu? Pada saat itu, kerumunan sedang gempar. 3 hooligan sangat senang, hooligan B membuka bajunya, mengungkapkan semangat baiknya, adik perempuan, ikuti aku. Saya akan membiarkan Anda makan sesuatu yang panas, dan minum sesuatu yang enak. Para penonton yang berkerumun di sekitarnya segera tertawa terbahak-bahak, Xiao Bai melirik Ghostly di sampingnya, wajahnya masih tersenyum. Hooligan C mengejek hooligan B, apakah Anda tahu apa yang harus dimakan pedas dan minum sesuatu yang enak, yang disebut makan enak dan minum pedas. Setelah berbicara, ia menoleh ke Xiao Bai, adik perempuan, keluarga saya memiliki lahan pertanian yang bagus dan 10.000 bidang, jika Anda mengikuti saya, jamin Anda. Berbicara setengah jalan, dia tidak dapat melanjutkan, Xiao Bai tersenyum lebih manis, seolah kelembutan itu memancar langsung dari hatinya, sepasang mata yang bergerak seperti air, seolah-olah akan tumpah keluar. Hanya saja tubuhnya malah melangkah mundur dan berdiri di samping Ghostly, dengan lembut berkata, aku sudah memiliki seorang suami. Para penonton, lagi-lagi keributan lain, Xiao Hui yang berada di bahu Ghostly, sebuah suara, jatuh dari bahu Ghostly dan mendarat di tanah. Setelah beberapa saat, karena suatu alasan, Xiao Hui benar-benar berbaring di tanah, menggunakan tangan monyetnya untuk menggedor tanah dengan keras, menyeringai dan Zizi tertawa terbahak-bahak. Wajah Ghostly muram, diam-diam berdiri di sana, merasakan 3 hooligan di depannya, 6 pasang mata ganas, dipenuhi dengan rasa permusuhan padanya. Setelah beberapa saat, para penjahat yang didakwa atas, tampak seperti pepatah perbatasan selatan, istri dari kepalan tangan, masih penuh vitalitas setelah ribuan dan ratusan tahun, melayani orang-orang perbatasan selatan. Peng, 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 3 suara, 3 sosok manusia terbang keluar, menabrak dinding di pinggir jalan dan kemudian jatuh dengan keras, mengerang keras. Kerumunan terdiam, Ghostly dengan acuh tak acuh berkata, mari kita cari tempat untuk beristirahat, kita akan pergi besok pagi. Setelah berbicara, dia berjalan ke depan, Xiao Hui berbaring di tanah, menyusul 2 atau 3 lompatan, bergegas ke bahunya, mulutnya, Zizu, tanpa henti, berbalik dan membuat wajah lucu di Xiao Bai. Xiao Bai tersenyum, menindaklanjuti, berjalan ke Ghostly, dia tiba-tiba berkata dengan tenang, kamu tahu, aku dikurung selama 300 tahun, namun aku masih belum dianggap tua, kan? Ghostly, bukan sepatah kata pun, hanya mempercepat langkahnya. Chapter 119, Malam Dingin. Rasa perbatasan selatan sangat berbeda dari Central Plains, hanya saja seiring berjalannya waktu, meskipun tempat itu terpencil tetapi masih memiliki perdagangan dengan Central Plains. Dan bulu yang diproduksi secara lokal, Bijidel memiliki reputasi baik di Central Plains dan menarik cukup banyak pedagang Central Plains untuk maju untuk berdagang.
Dan seiring berjalannya waktu, perbatasan selatan yang tidak memiliki penginapan, di bawah pengaruh pedagang Central Plains, penginapan muncul di beberapa kota yang paling ramai. Tempat di mana Ghost Lee dan Xiao Bai sekarang, adalah penginapan seperti itu, namanya diambil langsung dari tempat itu dan dinamai Tian Sui Inn. Berjalan ke penginapan, sangat jelas dekorasi meja dan kursi dipengaruhi oleh budaya Central Plains, tetapi pemilik penginapan dan pelayan semuanya adalah orang-orang suku Zhuang setempat. Suku Zhuang di perbatasan selatan memiliki populasi terbesar dan relatif, penduduk mereka lebih baik dan paling dipengaruhi oleh dataran tengah, tidak seperti suku-suku lain yang masih bersikeras berburu sebagai cara hidup utama mereka. Suku Zhuang sudah secara bertahap mulai ke pertanian dan perdagangan. Tapi itu juga karena itu, sifat suku Zhuang lebih tenang, sebagian besar orang suku tidak memiliki karakteristik pemberani sehingga mereka tidak sekuat suku Miao yang memiliki populasi lebih kecil daripada mereka. Ghost Lee dan Xiao Bai duduk, seorang pelayan sudah datang untuk melayani mereka, sekarang langit sudah redup tetapi tidak ada banyak pelanggan di penginapan. Penampilan dan pakaian pelayan tampaknya berasal dari suku Zhuang, tetapi kemungkinan besar ia telah bekerja di sini cukup lama, bahasanya agak lancar. Dua pelanggan, maukah kamu makan sesuatu? Penginapan kami masih memiliki kamar bersih, harga kami adalah yang paling masuk akal, terkenal dekat dan jauh. Ghost Lee mengangguk, berkata, beri kami 2 kamar bersih, kami menginap 1 malam. Pelayan itu tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, 2 pelanggan kemungkinan besar belum makan dengan benar, apakah Anda ingin memesan nasi dan hidangan? Ghost Lee tidak lapar tetapi melirik Xiao Bai, memutuskan dia harus memesan makanan, berbicara, beri kami 2 mangkuk nasi dan juga beberapa. Xiao Bai tiba-tiba berseru, senyum di wajahnya, berkata, apakah Anda memiliki Earthstafet Siskin di sini? Ghost Lee terkejut, memandang Xiao Bai, pelayan itu juga tertegun, melirik Xiao Bai lagi, berkata, Nona, mungkinkah kamu telah mengunjungi perbatasan selatan sebelumnya? Hidangan khas ini, tentu saja kita memilikinya. Senyum Xiao Bai semakin dalam, matanya berkilau, seolah mengenang sesuatu, perlahan berkata, oh, benar, juga, usus ular 3 bagian, ekor beruang panggang, daun panggang musim gugur, 5 cacing kecil, hitam buah hati. Matanya berbinar, berbicara sambil berpikir, awalnya kecepatannya masih lambat, menamai piring dengan piring, namun kecepatannya meningkat menjelang akhir, nama-nama piring juga sangat aneh. Sulit dipercaya setelah mendengarnya, jelas bukan apa yang akan dilakukan Central Plains miliki. Ghost Lee tercengang dan di penginapan, selain pelayan yang senyumnya berubah menjadi mulut canggung yang menganga, bahkan pemilik penginapan yang menabrakkan rekening di kejauhan juga datang. Setelah Xiao Bai menamai hampir 30 piring dalam satu tarikan nafas, dia kemudian berhenti untuk mengambil nafas, berbalik dan tersenyum kepada pemilik penginapan dan pelayan, piring-piring itu, apakah kamu memilikinya di sini? Pemilik penginapan dan pelayan itu saling memandang, setelah beberapa saat penjaga penginapan itu tertawa kering dan berkata, Nona kamu benar-benar berpengetahuan, hidangan-hidangan yang baru saja kamu katakan. Bukan salah satu dari mereka bukan masakan terkenal perbatasan selatan. Namun banyak bahan mereka tidak mudah ditemukan, selain siskin stafet bumi, penginapan saya hanya bisa membuat black heart fruit dan roasted beer style, saya sangat menyesal. Wajah Xiao Bai mengungkapkan kekecewaannya tetapi dia tersenyum dan kemudian berkata, baiklah kalau begitu buat saja ketiga hidangan itu dulu. Pemilik penginapan dan pelayan buru-buru mengakui dan pergi. Xiao Bai berbalik dan melihat Ghost Lee memandang dirinya sendiri, dia tersenyum manis dan berkata, sudah beberapa ratus tahun, aku juga tidak tahu kenapa, tiba-tiba merasa ingin mencoba rasa lokal saat itu. Anda datang ke sini sebelumnya, apakah Anda pernah mencoba hidangan itu? Ghost Lee menggelengkan kepalanya, di masa lalu ketika dia mengunjungi perbatasan selatan, hatinya disibukkan dengan menemukan suku dukun hitam untuk merawat Biao, bagaimana dia memiliki keinginan untuk mendapatkan makanan yang enak, biasanya dia akan menyelesaikan makanannya hanya di hutan belantara. Kali ini jika bukan karena keadaan khusus, untuk menghindari mengejar pria Fenxiang di mana-mana dan di atas itu, Xiao Bai adalah gadis setelah semua meskipun roh jahat berusia 1000 tahun, pasti mereka tidak bisa tidur di hutan belantara setiap malam mereka memasuki kota. Dia terdiam beberapa saat, tiba-tiba bertanya, Earthstafet Siskin, kira-kira aku bisa menebak apa itu buah hati hitam. Xiao Bai tertawa dan berkata, ada buah khusus di perbatasan selatan,
hijau zamrud dalam penampilan dengan daging putih lembut tetapi hati buah hitam, menggunakan minyak untuk menggorengnya, rasanya sangat lezat. Gosli mengerutkan kening kemudian bertanya lagi, lalu, ekor berang-berang, itu apa juga? Jangan bilang itu adalah ekor beruang hitam. Saya pernah mendengar tentang cakar beruang dan empedu beruang tetapi belum pernah mendengar bahwa ekor beruang dapat dibuat menjadi piring. Xiao Bai tersenyum dan berkata, beruang ini bukan beruang, ada binatang buas yang unik di perbatasan selatan, yang disebut long-tailed bear, ukurannya jauh lebih kecil daripada beruang hitam putih yang kita kenal tetapi dagingnya, enak, jauh tak tertandingi bagi mereka. Terutama ekor panjang adalah tempat intinya, di wilayah perbatasan selatan, itu sangat terkenal. Gosli diam, Xiao Bai menatapnya, tiba-tiba bertanya, aneh, kamu biasanya tidak menunjukkan minat pada apapun, mengapa ketika datang ke makanan, kamu tertarik? Gosli tertegun, tidak berbicara untuk sementara waktu, sejak muda dia dibesarkan di lembah bambu besar King Yun Hill dan mulai memasak segera setelah itu. Untuk memasak, dia benar-benar sangat berbakat dan memiliki minat. Jika ia dibesarkan dalam keluarga biasa, kemungkinan besar ia akan menjadi koki dan bahkan mungkin membuat beberapa prestasi kecil. Hanya sekarang, Gosli menghela nafas pelan, tiba-tiba antusiasmenya mengering dan tidak ingin berbicara lagi. Xiao Bao menatapnya dengan penuh minat, matanya berbinar-binar dengan lembut, bertanya-tanya apa yang dipikirkannya dalam hatinya. Hanya Xiao Hui yang tampak gelisah, kepalanya berputar-putar di sana-sini, mengeluarkan suara lembut dari waktu ke waktu, seolah-olah dia mengharapkan sesuatu. Malam yang sunyi, Tian Sui Stoket yang sibuk dengan orang-orang sepanjang hari, perlahan-lahan menjadi tenang ketika malam tiba. Tian Suiin memiliki total 2 lantai, lantai kedua bertempat di kamar tamu. Gosli mengamati dengan cermat, hanya Xiao Bai dan dia yang tinggal di penginapan malam ini. Meskipun tampaknya hidup di sini tetapi di musim ini, dunia, kekacauan dalam suksesi, tidak banyak pedagang Central Plains datang ke perbatasan selatan. Dan di perbatasan selatan setempat, kebanyakan dari mereka tidak akan tinggal di penginapan. Kamar Xiao Bai berada tepat di samping Gosli, dipisahkan oleh papan kayu, tidak menawarkan banyak suara tawa yang kedap suara dan tidak jelas dan suara zizi dapat terdengar dari kamar lain. Monyet Xiao Hui telah berlari lagi ke kamar Xiao Bai untuk bermain, meskipun Xiao Hui masih tidur dengan Gosli setiap malam tetapi Xiao Bai karena beberapa alasan, terutama dekat dengan Xiao Hui, dan sekarang Xiao Hui suka dekat dengan 1000 ini, roh rubah berumur setahun. Gosli berbaring di kamarnya untuk sementara waktu, dia tidak tinggal di penginapan untuk waktu yang lama dan tidak terbiasa dengan itu. Tanpa sadar setelah waktu yang lama, itu sudah larut malam tapi dia masih belum mengantuk, merasa entah bagaimana jengkel, dia berdiri dan perlahan berjalan ke jendela, mendorong membukanya dan melihat keluar. Berbeda dari hari itu, di langit malam perbatasan selatan, awan gelap perlahan-lahan menyebar tetapi lapisan-lapisan awan itu masih ada di sana, cahaya bulan yang samar-samar keluar dari celah. Cahaya bulan yang bening, seperti salju, diam-diam menyinari ke tubuhnya. Dunia yang luas, tertidur lelap, lingkungannya sunyi tanpa suara manusia. Hanya dari sudut jalan yang tidak dikenal, tangisan serangga rendah bisa terdengar, suara sedih. Kegelapan menyelimuti bumi, melalui jendela, menatap jauh, ribuan gunung dan mil, langit malam masih hening. Di bawah langit malam yang sepi dan sepi di perbatasan selatan, tiba-tiba, masa lalu seperti gelombang bergelombang, naik ke dalam hatinya. Tidak lama sebelumnya, anak di desa terpencil itu, yang terlibat dalam gelombang-gelombang urusan duniawi yang bergolak, bergelayut bersama dengan ombak. Sesekali melihat ke belakang, itu sebenarnya, dia tidak punya siapa-siapa di sisinya. Hidup ini sangat sepi. Pria di bawah bulan, kepalanya tertunduk dan diam. Sebuah suara menembus langit di kejauhan, samar-samar bergerak. Gosli mengangkat kepalanya, mengerutkan kening, suar sedikit di cakrawala, seperti meteor yang melintasi langit malam, melesat melintasi cakrawala, melewati Tian Sui Stoket, mendarat di barat. Dan di belakangnya, ada 3 lampu lagi, mengejar dengan cermat. Gosli terlihat sangat tajam, dengan satu pandangan dia bisa mengatakan bahwa 4 lampu dibuat oleh seniman bela diri yang terlatih bepergian melalui langit dan meskipun 3 lampu di belakang masih tidak dapat mengejar cahaya pertama tetapi orang yang melarikan diri masih tidak bisa melepaskan pengejaran. Setelah beberapa saat, cahaya pertama sepertinya membuat keputusan, jatuh dari langit, melihat lokasinya,
itu di arah barat daya dari Tian Sui Stoket. Dan kemudian, 3 lampu pengejar juga mendarat. Gosli masih sesaat, merasa bahwa malam ini suasana hatinya gelisah dan dia benar-benar tidak ingin sendirian di sini. Dia melambaikan tangan kanannya, tanpa suara berubah menjadi lampu hijau gelap, terbang menuju tempat keempat lampu itu mendarat. Setelah sosoknya berkurang, Zia, sebuah suara, jendela kamar di samping Gosli didorong terbuka juga. Xiao Bai membawa Xiao Hui, menatap ke arah kemana Gosli terbang. Setelah sesaat, sosok Gosli menghilang ke dalam kegelapan. Wajah Xiao Bai diam, tidak ada ekspresi di wajahnya yang adil, hanya matanya memiliki sinar yang aneh. Gosli tanpa suara terbang dan segera menemukan lokasi di mana keempat lampu itu mendarat. Disitulah gedung Tian Sui Stoket sebelumnya berada, yang terlantar di puncak gunung selama bertahun-tahun di puncak gunung. Hanya saja ketika dia baru saja memasuki benteng, seruan serendah terdengar dari depan, mengikuti suara marah, bercampur dengan tawa yang akrab terdengar. Gosli segera mengerutkan kening. Tawa centil, dengan kekuatan menggoda yang samar, itu adalah suara Jin Pinger. Gosli ragu-ragu, perlahan-lahan bergerak maju dari sudut gelap yang disembunyikannya. Jalanan sepi yang sepi, puing-puing yang tersisa, pemandangan yang sunyi. Langit sekarang, sekali lagi terangkat beberapa derajat, lapisan-lapisan awan berangsur-angsur menyebar, cahaya bulan berangsur-angsur menjadi lebih terang, mengubah benteng terlantar ini beberapa derajat lebih terang. Wajah Jin Pinger masih memiliki senyumnya yang tidak berubah, tersenyum menang dan berdiri di tengah jalan, menghadapnya adalah seorang pemuda dengan ekspresi marah. Orang ini juga seseorang yang dikenal Gosli, murid berbakat lembah Fenxiang, Li Sun. Dan di belakangnya di jalan, ada murid lain Fenxiang Valley terbaring di tanah, kemungkinan besar terluka oleh Jin Pinger, di pakaiannya mulai dari dada kiri memiliki luka besar yang dalam menebas dan lemah mengerang. Hanya saja, tatapan Gosli baru saja menembus ketiga orang dan setelah beberapa saat, matanya berhenti sepenuhnya pada orang terakhir. Malam yang cerah dan suram, jalanan yang sunyi, di belakang Jin Pinger, sisa bangunan terlantar kecil, seorang wanita berbaju putih, membawa pedang panjang di punggungnya, berdiri di atap, menghadap angin, pakaiannya berkibar. Saljunya yang seperti kulit di bawah sinar rembulan, membuat seseorang merasa bahwa dia adalah wanita yang sangat cantik dengan kulit pucat. Malam ini, sinar rembulan ini, apakah sebenarnya ini cantik dan cerah karena dia? Lu Sueki, mata yang akrab, sosok siapa yang dipantulkannya? Gosli menatap kosong. Dalam kegelapan, dia diam-diam memperhatikan gadis yang tampaknya muncul dari dunia ini. Seluruh dunia yang beku dan berangin, 10 tahun, sepertinya tidak menyentuhnya sama sekali. Karena itu ketika seseorang melihat ke atas, pandangan pertama, adalah bahwa dia di bawah sinar bulan dengan sosok peri yang dingin dan jernih itu. Wanita jahat, wajah tampan Li Sun penuh amarah. Dia dan Lu Sueki, satu di depan dan satu di belakang, diblokir Jin Pinger tetapi ketika mereka baru saja mendarat, wanita setan sekte jahat tiba-tiba melancarkan serangan. Pertama menyihir saudara junior Fenxiang Valley di belakangnya dengan keterampilan khayalan hati, kemudian melukai dia dengan Purple Light Sword. Jika bukan karena Li Sun yang melakukan intervensi dalam waktu, kemungkinan besar saudara junior ini akan kehilangan nyawanya. Hanya bahwa Li Sun sekarang lebih peduli, selain cedera saudara junior ini, masih ada hal-hal lain, apa yang sebenarnya Anda lakukan pada adik perempuan junior saya, Yan Hong. Cepat serahkan dia. Jin Pinger tersenyum. Matanya tiba-tiba ragu, memandang ke arah kegelapan di belakang Li Sun, baik dengan niat atau tidak sengaja, melirik sekilas ke tempat Gosli bersembunyi, berkata, kamu baru saja mengatakannya, itu adalah saudara perempuan juniormu dan bukan aku, adik junior, bagaimana saya tahu? Pei, ekspresi Li Sun sangat marah, ternyata dia sangat peduli pada saudari junior ini, dengan marah berkata, jika bukan karena mata tajam Paman Buru Sangguan dan menemukannya, kita masih berada dalam kegelapan. Anda sengaja membunuh murid lembah Fenxiang kami harus menyelesaikan skor ini dengan Anda. Jika Anda cerdas, lebih baik serahkan adik junior Yan Hong lebih awal. Ayo, saya sangat takut. Jin Pinger menepuk dadanya dengan tangannya tetapi senyum masih ada di wajahnya, bukan sedikit pun rasa takut, sebaliknya rasa centilnya meningkat, dia dengan lembut berkata, kalian semua masih dianggap orang-orang fraksi baik, bagaimana bisakah begitu banyak dari kalian menggertakku gadis lemah ini? Mendengus dingin, malah terdengar dari Lu Sueki di belakang. Li Sun melirik sosok cantik yang berdiri tinggi, wajahnya khusyuk,
berbicara kepada Jin Pinger, wanita jahat, jika kamu masih keras kepala, aku tidak akan sopan. Sebuah kata, sudah, bahkan belum diucapkan, Jin Pinger tiba-tiba tersenyum manis, cahaya ungu tiba-tiba menyala di lengan kanannya. Li Sun segera berkonsentrasi dan bersiap, wanita jahat ini penuh trik dan senjata magisnya sangat tajam, itu memang bukan benda sepele. Dengan serangan itu sebelumnya, meskipun saudara laki-lakinya yang lebih muda di belakangnya berada di bawah pengaruh keterampilan hati delusi tetapi tahun-tahun pelatihannya masih tidak setara, bisa dilihat keterampilannya sangat bagus. Hanya saja Li Sun selalu sombong, keterampilannya tinggi dan meskipun waspada tetapi tidak memiliki sedikit pun gugup. Dan sekarang ada seorang wanita cantik yang dengan dingin menonton, sejak dia melihatnya 10 tahun yang lalu, dia telah mengaguminya sejak lama dan jelas tidak akan kehilangan wajahnya di depan wanita cantik ini. Saat dia berkonsentrasi untuk bertarung, tak terduga Jin Pinger yang licik membuat langkah salah lagi, tiba-tiba sosoknya berubah menjadi cahaya ungu, bersama dengan pedangnya, pergi untuk menyerang Lu Sueki di belakang. Dalam sekejap mata, cahaya ungu sudah dekat, wajah Lu Sueki seputih embun beku, zeng, suara yang tajam, energi langit yang beraneka ragam, cahaya biru bersinar ke segala arah, pedang surgawi tianya tiba-tiba ditarik keluar, horizontal di depannya. Li Sun melihatnya dari belakang, merasakan kecemasan yang tidak diketahui, memegang pedangnya dan mengejarnya. Tanpa diduga ketika Purple Light Sword Jin Pinger bertemu tianya, dia mengambil kesempatan untuk mundur, secepat kilat dia berbalik. Li Sun terkejut tetapi untuk saat ini tidak bisa menghentikan tubuhnya pada waktunya untuk mengejar kembali dan ketika Lu Sueki akan mengikuti, dia malah diblokir oleh Li Sun dan tidak punya pilihan selain menekan tindakannya. Keduanya memandang pada saat yang sama, arah di mana Jin Pinger terbang adalah di mana Li Sun berdiri sebelumnya. Di sana, masih ada yang terluka tergeletak di tanah, seorang murid lembah Fenxiang yang kehilangan apa yang harus dilakukan. Li Sun segera pucat, dia dengan sepenuh hati ingin membuat Lu Sueki terkesan dan benar-benar lupa bahwa saudara juniornya di belakangnya sekarang benar-benar tidak berdaya. Saat ini dia sangat menyesal dan dengan raungan, tubuhnya seperti kilat, dikejar dengan sekuat tenaga. Lu Sueki mengikuti di belakangnya, juga menuju ke arah Jin Pinger. Dalam sekejap, Jin Pinger telah mencapai murid lembah Fenxiang dan tiba-tiba dengan kakinya, menendang tubuhnya ke atas, tubuhnya terbang melewatinya, Li Sun dengan cepat menangkapnya, tetapi yang mengejutkan, dia merasakan darah dan langsung jubahnya sudah diwarnai merah. Dengan tendangan dari Jin Pinger ini, itu sudah mengakhiri hidup murid muda ini. Mata Li Sun tampak seolah hendak memuntahkan api, hanya saja dengan saat penundaan ini, Lu Sueki sudah menyusulnya untuk terus mengejar Jin Pinger. Dan sosok Jin Pinger baru saja melewati sudut gelap itu. Diam-diam, dalam sekejap itu, suara Jin Pinger dengan pelan mendengar, bantu aku memblokir wanita itu. Dalam kegelapan, orang itu mendengus, niat menghina itu sangat jelas dan tubuhnya bergerak, jelas tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Tanpa diduga dalam momen percikan batu api ini, Jin Pinger tiba-tiba dengan cepat mengucapkan 3 kata dengan keras, Gua Seven Mile. 3 kata ini, seperti kilatan petir, memaksa Ghostly yang akan lepas landas, untuk berhenti, wajah Jin Pinger, penuh senyum misterius, dalam sekejap menyapu tubuhnya. Dan setelah beberapa saat, sosok putih Lu Sueki, mendekat, tepat di depannya. Siapa yang tahu, pada saat itu, sosok siapa yang terlintas di benaknya. Lampu hijau gelap menyala, wajah dingin es Lu Sueki pada saat itu berubah, ketidakpastian, kebingungan, kegembiraan dan kemarahan. Qiang Liang, kurung siku tutup, tianya dan penyerap jiwa, cahaya biru dengan cahaya merah, saling memantulkan di malam hari, bergema jauh. Li Sun menyapu melewati Lu Sueki, terus mengejar Jin Pinger, setelah semua Jin Pinger adalah sosok yang lebih penting, terutama setelah dia membunuh saudara juniornya yang datang bersamanya. Hanya saja ketika dia berada di udara, dia diam-diam menoleh ke belakang, mengawasi pria dan wanita itu diam-diam saling berhadapan di jalan terlantar, nyala api yang melintas di kedalaman matanya, sebenarnya berkobar merah panas. Jauh, tawa Jin Pinger bisa didengar, suara itu indah dan mengejek, Ghostly mendengarnya dan diam. Cahaya bulan seperti air, bersinar di gunung yang sunyi ini, jalanan yang sepi. Wanita di depannya, pakaian putih seperti salju, pedang panjang di tangannya, cerah seperti air musim gugur. Bercermin di mata, menatap orang itu dalam-dalam, siapakah itu?